Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri baru saja mengungkap kasus pembuatan uang palsu di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan di Polda Jawa Barat. Masyarakat pun harus waspada peredaran uang palsu apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk membahasnya malam hari ini saya sudah bersama dengan pengurus harian YLKI. Selamat malam Bu Sularsi. Selamat malam Mbak. Di sambungan telepon kami juga sudah terhubung dengan Kombes Pol Wisnu Hermawan, Kasubdit Upaldir Tipideksus Barreskrim Polri. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam Mbak. Pak Wisnu, ini bisa diceritakan dari pengungkapan kemarin fakta apa saja yang bisa diungkap kepada masyarakat? Baik Mbak, jadi untuk fakta yang kita ungkap kemarin adalah jaringan Jakarta-Bandung, di mana jaringan tersebut baru pertama kali mengungkap atau mengedarkan dan membuat uang palsu Rp100.000 emisi yang terbaru, yaitu 2016. Dan ini baru pertama kali terungkap di wilayah Republik Indonesia ini, Mbak. Oke, berarti ini kasus yang baru ya Pak, bukan sindikat yang lama mengulang kasusnya? Ini barang bukti ini yang baru Mbak, tetapi dari 5 tersangka yang kita bahas ungkap, 3 diantara adalah residivis. Residivis yang telah melakukan tindak pidana uang palsu di tahun 2012 dan 2013. Sudah sempat diedarkan Pak Wisnu? Jadi untuk uang yang jenis emisi 2016 ini Mbak, alhamdulillah belum sempat diedarkan. Dan hasil analisis kami di Bank Indonesia pun, uang ini belum pernah beredar di wilayah Republik Indonesia, Mbak. Baik, ini adalah uang jenis baru. Pak Wisnu, di studio kami juga sudah bersama dengan Bu Sularsi, pengurus harian YLKI. Saya ke Bu Sularsi dulu. Ini kan diklaim uang pecahan yang cetakan baru ini lebih aman ya daripada uang jenis sebelumnya. Tapi ternyata masih bisa dipalsukan. Analisa Anda? Ya, menurut kami gini. Orang melakukan suatu pemalsuan itu biasanya kan selangkah lebih maju. Ya, walaupun kita adalah melakukan suatu secure-nya, mereka juga mengantisipasi. Biasanya mereka juga akan mencari cara-cara seperti apa mereka untuk melakukan itu. Nah, artinya bahwa secure ini adalah sangat penting sekali buat pemerintah kita, terutama adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau membuat uang ini adalah Bank Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah yang lebih penting juga bagaimana literasi untuk masyarakat terkait dengan pemahaman uang palsu tadi. Ini adalah sangat penting karena tadi juga alhamdulillah belum beredar ke masyarakat. Ya. Tetapi ini kan setidaknya ini kan yang ketangkap. Kita belum tahu di balik semuanya itu mungkin nggak masih ada, apakah ini merupakan suatu, tadi dikatakan ini merupakan suatu jaringan baru, gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain. Nah, ini yang perlu effort yang sangat luar biasa dari pemerintah, khususnya adalah penegak hukum ini polisi. Kita juga memberikan suatu apresiasi bahwa ini sudah dilakukan suatu penangkapan. Tetapi ini kan banyak terjadi di berbagai daerah dengan waktu yang bersamaan. Kita kan mendapatkan suatu informasi di di media adalah seperti itu. Nah, ini artinya bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat krusial. Menurut kami adalah bukan hanya untuk Natal dan Tahun Baru. Besok, tahun 2018, itu adalah tahun untuk Pilkada serentak. 171 daerah. Nah, ini kan biasanya adalah memerlukan suatu dana. Nah, ini juga perlu adanya suatu antisipasi. Baik, kita ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, bisa diceritakan dari barang bukti yang sudah disita oleh tim Anda, seidentik apa atau semirip apa uang palsu itu dengan uang yang asli, Pak Wisnu? Baik, tadi saya menyambung dari Mbak Sularsi ya, bahwa kita sudah mengantisipasi terkait dengan rencana Pilkada tahun depan. Yang kita temukan sebelum ini, 2 minggu lalu, kita pun mengungkap kasus uang palsu tetapi emisi lama. Emisi lama memang sudah cukup banyak. Nah, yang emisi baru ini baru ditemukan baru kali ini, Mbak. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu sampaikan semirip apa, jauh, Mbak. Jadi kalau yang emisi 2016 ini, dia ada 3 dimensi. Bisa diraba, itu ada kode blind code-nya pasang sekali, kemudian bisa lihat logonya Bank Indonesia, bisa dilihat juga baik dan di terawang. Jadi untuk emisi 2016 sebetulnya ada 3 dimensi, Mbak. Tetapi kalau uang palsu hanya 2 dimensi. Itu saja Mbak yang sangat jauh dari hasil uang asli. Kalau dari kondisi fisik masyarakat bisa melihat dengan mata telanjang begitu kalau itu uang palsu, Pak Wisnu?
Sebetulnya dengan cara yang paling sederhana, yaitu diraba, dilihat dan diterawang, bisa sangat kelihatan, Mbak. Oke. Tapi kalau malam hari, remang-remang mungkin tidak kelihatan. Tetapi tolong bisa diraba ada blind spot-nya, Mbak. Kalau yang uang palsu pasti rata, tidak halus, tidak kasar. Tetapi kalau uang yang asli, itu ada blind spot-nya di pinggir itu pasti kerasa, ada kasar, efek kasar sedikit. Nah, mungkin itu, Mbak. Dari penjelasan Pak Wisnu tadi, kalau yang 2016 sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Memang ini juga memberikan perlu ada suatu literasi yang tadi saya sampaikan kepada masyarakat juga. Tadi disampaikan juga memang para pelaku ini kan biasanya ketika melakukan suatu pengedaran, mungkin kalau ini kan yang besar. Tetapi di beberapa daerah saya juga pernah mengalami sendiri itu, bukan untuk uang yang terbaru, tetapi uang yang lama adalah metode mereka yang lakukan adalah mereka melakukan suatu penyebaran di pasar tradisional misalnya. Itu modus lama. Modus lamanya itu adalah mereka melakukan suatu belanja, betul kata Pak Wisnu bahwa mereka adalah melakukan pada saat-saat krusial, misalnya pada saat malam hari atau pada saat pagi-pagi hari. Nah, ini yang perlu juga diantisipasi kepada masyarakat gitu. Baik, Pak Wisnu, Bu Sularsi, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa. Tadi kalau kita lihat uang palsunya beberapa belum digunting ya. Kita ke Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu, masih bergabung bersama kami? Iya, Mbak. Iya, Pak Wisnu, peredaran uang palsu yang ada di Indonesia sejauh ini seperti apa? Daerah mana saja yang menjadi target dari para pengedar ini? Begini, Mbak. Saya sudah 3 tahun mengawasi dan menganalisis peredaran uang palsu. Di mana di wilayah Indonesia yang paling terbanyak di wilayah Jawa, Mbak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, terkait dengan uang palsu yang beredar, tentunya lihat dari situasi masyarakat ya, Mbak. Kalau di Jawa kan ramai, lebih ramai dan banyak pasar-pasar tradisional lebih banyak. Itulah yang paling banyak beredar di wilayah Jawa. Begitupun pembuatannya. Dan kita punya lihat, Mbak, kita bahwa pembuatan uang palsu di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur ada perbedaan. Itu yang kita bisa analisis apabila kita menemukan uang palsu, kita bisa lihat nomor serinya. Dan data kita terlengkap, Mbak. Kalau nomor seri ini sudah beredar di wilayah mana saja. Misalnya BH6, itu kita sudah tahu, Mbak, di mana saja wilayahnya, Mbak. Dan uang palsu ini, sesuai dengan data yang kita punya, nomor seri ini baru beredar di wilayah kita saja. Jadi baru pertama kali, Mbak. Belum pernah beredar di wilayah lain. Baik, Pak Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat malam. Selamat malam. Saya kembali melanjutkan ke Anda, Bu Sularsi, daerah Jawa. Jawa karena memang penduduk yang sangat besar, kemudian perputaran ekonomi uang yang sangat besar juga. Ini mungkin menjadikan suatu pemanis. Artinya ini membawa kayak madu bagi kumbang ya. Artinya ini juga perlu juga mengantisipasi juga bagaimana masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa edukasi literasi terkait dengan sekarang uang. Edukasinya sudah cukup? Memang sudah dilakukan, tetapi kita tidak boleh berhenti, tetapi tetap terus untuk dilakukan. Ini kan masyarakat yang tahu cara membedakan uang palsu. Seperti yang sudah sering dikampanyekan, dilihat, diraba, diterawang. Ini apabila pada malam hari atau pagi hari sekali seperti yang tadi dikatakan, ini adalah waktu-waktu yang rawan. Waktu-waktu yang sangat rawan dan waktu yang sangat krusial. Nah, ini yang juga perlu ada suatu antisipasi. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah bahwa ketika kita melakukan suatu transaksi, jelas ini bukan hanya uang palsu saja, uang mainan yang hampir mirip itu pun juga sering terjadi di pasaran, karena adalah di daerah-daerah yang mereka tidak tahu, hampir mirip. Itu ini pernah kejadian, itu ada di Jogja waktu itu. Nah, ini juga perlu pengaturan juga, artinya bukan hanya sekedar uang palsu tetapi juga uang yang sangat mirip, uang mainan. Nah, itu ada dibelanjakan pada saat-saat yang krusial, saat pagi subuh, ataukah pada saat malam hari. Dari beberapa data yang sempat dirilis oleh YLKI, ini ternyata tidak hanya peredaran uang palsu yang di pasar tradisional, tapi juga ada yang di dalam mesin ATM. Nah, betul, itu pernah ada suatu kejadian ketika konsumen adalah mengambil suatu dana, kemudian dia adalah menyetorkan kepada bank, dia mengatakan bahwa ada beberapa lembar yang dinyatakan bahwa ini adalah
uang palsu. Bagaimana bisa Bang punya sensor ya harusnya? Harusnya. Nah ini yang kita juga mempertanyakan bagaimana security-nya dari sisi bank ketika dia menerima uang di teller kemudian untuk memasukkan ke box di ATM pasti kan sudah ada di quality controlnya gitu. Tetapi kalau itu adalah ada di dalamnya, ini kan suatu yang sangat bahaya buat si konsumen. Karena apa yang terjadi adalah bahwa konsumen yang harus menanggung bahwa itu dia tidak boleh untuk tidak bisa diterima oleh si banknya, akhirnya yang menjadi suatu tanggung jawab adalah bank sisi konsumen itu sendiri gitu. Dari banyak kasus yang sudah terjadi baik peredaran yang di pasaran, di pasar tradisional, di warung-warung atau bahkan yang lebih modern di ATM, apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan oleh YLKI untuk mencari solusi dengan pihak-pihak terkait? Nah, salah satu solusinya adalah kita kan sudah sedang menggalakkan untuk uang elektronik. Itu mungkin salah satu cara meminimalisir adanya uang palsu. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pembuatan uang palsu atau untuk melakukan suatu kejahatan ini kan tidak bisa dihilangkan habis, tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana untuk meminimalisirnya. Nah itu yang kita memberikan suatu apresiasi kepada penegak hukum, khususnya adalah kepada kepolisian. Ini kan sudah tertangkap di beberapa tempat. Nah ini kan juga apakah ini hanya sebagai pemain-pemain baru, apakah ini merupakan suatu sindikat? Tadi dikatakan bahwa memang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku ini kan awalnya adalah berawal dari kepolisian. Nah, ketika dia ada tepat memberikan suatu pasal yang menerapkan pasalnya, itu adalah juga akan bisa memberikan suatu efek jera. Artinya satu bahwa pidananya kemudian juga harus ada pasal yang berlapis. Baik, terima kasih Bu Sularsi sudah berbagi bersama kami di Ada Berita Petang. Yang pasti pemirsa dimanapun dan kapanpun kita pasti harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu.